Masih bersama kami di Presisi Pagi. Menjelang Idul Fitri 2025, Polres Sukabumi Kota kembali menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Sebanyak 150 peserta mudik diberangkatkan menuju Cirebon dan Brebes menggunakan 3 unit bus. Berikut informasi selengkapnya. Polres Sukabumi Kota memberangkatkan 150 peserta mudik gratis menuju Cirebon dan Brebes Selasa kemarin. Pelepasan peserta mudik berlangsung di halaman Mapolres, dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi, didampingi sejumlah pejabat utama Polres. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pemudik, Polres Sukabumi Kota menyediakan 3 unit bus sebagai fasilitas transportasi. Ini merupakan bagian dari pelayanan untuk membantu pemudik yang ingin berlebaran di kampung halaman. Program ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025, kami Polres Sukabumi Kota kembali berpartisipasi dalam program mudik gratis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik ke wilayah Cirebon dan Brebes yang berjumlah sekitar 150 orang. Tahun ini Polres Sukabumi Kota menyediakan 3 kendaraan bus dengan rute yang berbeda guna memastikan masyarakat dapat berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta dengan aman, nyaman, dan bebas biaya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman dengan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di saat libur panjang Idul Fitri 2025. Bu, hari ini Ibu mau pulang kemana, Bu? Mau ke Cirebon, Pak. Kalau dari Cirebon itu ke keluarga atau ke siapa? Keluarga. Kalau tahu ada mudik gratis dari mana? Dari Instagram. Instagram. Iya. Sebetulnya Ibu mau pulang atau apa nih mudiknya? Mau mudik sih ke orang tua. Sebenarnya orang Tegal. Tanggapan Ibu sendiri dari kegiatan mudik gratis seperti apa nih, Bu? Ya sangat bagus, ya sangat membantu gitu. Kalau harapannya sendiri ke depan seperti apa nih, Bu? Untuk mudik gratis harus ada terus? Oh iya, ada terus gitu tiap tahun kalau bisa mah. Kalau bisa jangan Jawa Barat aja gitu, Jawa Tengah kalau bisa ada. Program mudik gratis akan berlangsung selama arus mudik berlangsung. Polres Sukabumi Kota menegaskan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Humas Polres Sukabumi Kota melaporkan untuk Polri TV. Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 2025 Masehi dan Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi, Bupati Malang Sanusi bersama Wakil Bupati Malang Latifa Sohib melakukan kunjungan ke Kecamatan Bantur pada Minggu siang hingga malam. Kunjungan ini turut didampingi oleh Kapolres Malang dan Dandim 0818 Kabupaten Malang untuk meninjau pos pengamanan jalur lintas selatan di Simpang 4 Pantai Balai Kambang. Selain mengecek kesiapan pengamanan, rombongan juga mengunjungi Pura Luhur Amerta Jati untuk bertemu dengan tokoh agama Hindu serta umat yang tengah bersiap menggelar rangkaian upacara Jalani Dipuja dalam rangka Hari Raya Nyepi. Perjalanan menuju Pospam JLS Bantur dimulai dari Mako Polres Malang, di mana Bupati dan Wakil Bupati bersama Kapolres Malang dan Dandim 0818 Kabupaten Malang berangkat bersama-sama. Dalam perjalanan, rombongan juga menyempatkan diri meninjau perkembangan proyek pembangunan jalan Gondang Glegi, Bantur yang direncanakan memiliki lebar sekitar 13 meter dengan panjang 31 km. Mereka beberapa kali turun dari kendaraan untuk memastikan progres pengerjaan proyek ini, salah satunya saat melintas di Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantur. Setibanya di Pospam JLS Bantur, Bupati Malang beserta rombongan menyerahkan bingkisan sebagai bentuk dukungan operasional kepada personal gabungan dari TNI, Polri, dan masyarakat yang bertugas. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Pantai Balai Kambang untuk melakukan pengecekan lokasi.
termasuk Pura Luhur Amerta Jati yang akan menjadi tempat pelaksanaan upacara jalani dipuja oleh umat Hindu dari Kabupaten Malang dan sekitarnya. Usai melakukan pengecekan, rombongan mengikuti persiapan berbuka puasa bersama di pendopo Pantai Balai Kambang. Kegiatan dilanjutkan dengan sholat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Kalimatullah yang berada di kawasan wisata Pantai Balai Kambang. Sebelum bertolak ke Bantur, Bupati Malang dan Wakil Bupati bersama Kapolres serta Dandim terlebih dahulu mengunjungi Panti Asuhan Al-Ikhlas di Kecamatan Turen. Di lokasi ini, mereka memberikan santunan kepada 60 anak yatim duafa serta 8 pengasuh panti asuhan. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, baik saat di Turen maupun di Bantur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, serta sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dari Humas Polres Malang melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memastikan kelancaran arus mudik di Provinsi Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meninjau sejumlah pos pengamanan yang telah disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan ini dilakukan di Pospam MTQ, Garuda Sakti, dan STC pada hari Rabu. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pos pengamanan berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman. Kapolda Riau menjelaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian di provinsi ini telah melakukan berbagai persiapan guna menjamin kelancaran arus lalu lintas selama Lebaran. Di Provinsi Riau, total terdapat 4 pos terpadu, 22 pos pelayanan, dan 37 pos pengamanan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Seluruh pos tersebut akan diisi oleh petugas yang siap memberikan layanan terbaik kepada pemudik. Untuk mendukung pengamanan ini, sebanyak 3.216 personel telah dikerahkan, terdiri dari 1.655 personel Polri dan 1.651 personel gabungan dari TNI, Dishub, Pemprov, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kapolda menekankan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam menciptakan sinergi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik. Ia juga menyoroti pengaturan lalu lintas di Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu titik transit utama di Riau. Beberapa titik rawan kemacetan telah diidentifikasi dan sistem quick response telah disiapkan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dengan cepat. Upaya pengamanan ini akan berlangsung hingga 8 April 2025. Seluruh pos pengamanan dan petugas akan siaga selama 24 jam untuk memberikan pelayanan maksimal. Kapolda Riau menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap pemudik dapat melaksanakan perjalanan dengan aman dan lancar. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas di lapangan agar arus mudik berjalan lancar tanpa hambatan. Keberhasilan pengamanan ini sangat bergantung pada kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat. Dengan persiapan yang matang, diharapkan seluruh jalur mudik di Riau tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan tenang dan nyaman. Menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, jajaran Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar pengamanan arus mudik dan balik Lebaran dengan mendirikan pos pengamanan atau Pospam serta pos pelayanan atau Posyan di berbagai wilayah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran perjalanan para pemudik serta memberikan rasa aman dan nyaman selama perjalanan. Di wilayah hukum Polresta Serang Kota, Polda Banten, beberapa pos PAM dan Posyan telah didirikan, termasuk Posyan Kramat Watu. Pos pelayanan ini diisi oleh personel kepolisian dari Polsek Kramat Watu dan Polsek Waringin Kurung, serta didukung oleh petugas dari Koramil, Puskesmas, dan organisasi amatir Radio Indonesia dan Dinas Perhubungan. Mudik sendiri telah menjadi tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat Lebaran. Banyak perantau memanfaatkan libur panjang ini untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Jarak yang jauh antara tempat bekerja dan kampung halaman membuat mereka tidak bisa pulang sewaktu-waktu, sehingga momen mudik menjadi sangat dinantikan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran mudik, pemerintah turut berperan dalam memberikan pelayanan umum bagi para pemudik, meskipun bukan sebagai penyelenggara utama perjalanan mereka. Dengan adanya pos-pos pengamanan dan pelayanan ini, diharapkan perjalanan mudik tahun ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari Humas Polsek Kramat Watu melaporkan untuk Polri TV. Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka menunjukkan kepedulian terhadap pemudik dengan membantu seorang wanita yang tertinggal di rest area kilometer 166 Tol Cipali, wilayah hukum Polres Majalengka pada Selasa lalu. Kejadian ini bermula ketika seorang wanita Paruhbaya yang tengah melakukan perjalanan mudik dengan bus Luragung Jaya berhenti di rest area untuk ke toilet. Namun saat kembali ke tempat parkir, bus yang ditumpangnya sudah berangkat menuju Cirebon tanpa menyadari ada penumpang yang tertinggal. Mengetahui kejadian tersebut, anggota Satlantas Polres Majalengka Brigadir Cecep Eka Suratmaja dan anggota Pos Terpadu Bribka Rendi Yoga Pratama segera mengambil tindakan. Mereka mengantar pemudik tersebut menggunakan mobil patwal Satlantas Polres Majalengka untuk menyusul keluarganya yang berada di wilayah Arjawinangun, Cirebon. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto melalui Kasat Lantas AKP Rudi Sudaryono menjelaskan bahwa kedua anggota yang bertugas di Pos Terpadu Ops Ketupat Lodaya 2025 di rest area kilometer 166 segera merespon situasi dengan cepat untuk memastikan pemudik dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Melalui unggahan video yang beredar di media sosial, terlihat momen saat petugas kepolisian mengantarkan wanita yang menggunakan sweater coklat tersebut hingga dijemput langsung oleh keluarganya di pinggir jalan tol Palimanan. Kasat Lantas Polres Majalengka mengimbau kepada para pemudik agar selalu memastikan kembali anggota keluarga dan barang bawaan sebelum melanjutkan perjalanan dari rest area. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak serta pengecekan kendaraan sebelum berangkat untuk menghindari kejadian serupa. Dengan adanya bantuan dari Satlantas Polres Majalengka, pemudik yang tertinggal tersebut akhirnya dapat kembali melanjutkan perjalanan dengan keluarganya dengan selamat. Dari Humas Polres Majalengka melaporkan untuk Polri TV. Untuk membantu pemudik yang mengalami kehabisan bahan bakar, Satuan Lalu Lintas Polres Sragen meluncurkan inovasi BBM Mobile. Program ini memberikan layanan pengiriman BBM secara cepat di sepanjang ruas jalan utama Kabupaten Sragen. Satuan Lalu Lintas Polres Sragen kembali meluncurkan inovasi pelayanan bagi pemudik. Kali ini melalui program BBM Mobile yang bertujuan untuk membantu pengendara yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Program ini diinisiasi oleh Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, dan dimobilisasi oleh Kasat Lantas Ibtu Kukuh Tirto Satria Leksono melalui patroli motor roda 2. Melalui layanan ini, pemudik yang kehabisan BBM dapat menghubungi hotline 110 untuk mendapatkan bantuan petugas kepolisian terdekat. Setelah menerima laporan, petugas hotline akan menghubungi perwira pengendali BBM mobile di lokasi terdekat. Saat ini ada 7 perwira pengendali yang bertugas di sejumlah ruas jalan utama Kabupaten Sragen, seperti Sambung Macan, Pilangsari, Alun-Alun, Bloran, Masaran, Ring Road Selatan, Ring Road Utara, dan Gemolong. Dalam program ini, petugas BBM Mobile akan membeli bahan bakar dari pengecer terdekat untuk diantarkan ke pemudik. Pembayaran dilakukan langsung ke pengecer melalui transfer. Namun, jika pemudik tidak memiliki saldo, Polres Sragen juga menyediakan bantuan darurat gratis 1 liter BBM untuk sepeda motor dan 3 liter untuk mobil. Layanan BBM Mobile ini berlaku selama operasi Ketupat Candi 2024, yaitu sejak 23 Maret hingga 8 April. Sejauh ini, program tersebut telah membantu sejumlah pengendara yang kehabisan bensin di Pilangsari, Beloran, dan Pasar Bundar. Meski diprioritaskan untuk pemudik, layanan BBM Mobile juga dapat membantu warga lokal yang kehabisan bahan bakar di jalan. Petugas siap siaga di titik-titik pengamanan mudik untuk memberikan bantuan cepat. Untuk memastikan layanan ini diketahui masyarakat,
Satlantas Polres Sragen terus menggelar sosialisasi melalui sosial media, termasuk juga melalui media mainstream, penempelan poster di ruang publik, serta lewat program safari Jumat Tertib di berbagai kampung. Dengan adanya BBM Mobile, diharapkan pemudik yang melintas di Sragen dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan. Mereka tidak perlu lagi khawatir terjebak di jalan akibat kehabisan bahan bakar. Polres Sragen berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Program BBM Mobile ini diharapkan dapat membantu kelancaran arus mudik dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan pelayanan publik yang inovatif dan responsif. Dari Humas Polres Sragen melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.